Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mana yang lebih didahulukan, belajar ilmu usul fikih atau ilmu mustalahul hadits? Dua-duanya ilmu alat ya. Dua-duanya ilmu alat. Ya, dan dua-duanya bagus dipelajari. Tapi kalau dia dahulukan ilmu usul fikih, itu lebih luas manfaatnya. Sebab ilmu usul fikih itu dipakai di banyak bidang. Di bidang fikih, di bidang bahasa, di bidang tafsir dan seterusnya. Adapun ilmu mustalah hadits, dia adalah khusus pembahasan di bidang hadits. Kalau dia masuk di bidang ilmu-ilmu lain, itu terkait dengan masalah haditsnya saja. Iya, tapi semuanya adalah ilmu alat, bagus untuk dipelajari. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah menjalin hubungan dengan suami atau keluarga suami termasuk silaturahmi? Karena silaturahmi sebatas memiliki hubungan darah saja. Ya, ar-rahim itu artinya hubungan, adanya hubungan ikatan rahim. Jadi sila artinya menyambung. Ya. Dan menyambung itu istilah silaturahmi kalau bahasa Indonesia itu masuk dalam menyambung keluarga yang punya hubungan darah, dan masuk juga dalam makna dia menyambung hubungan baik dengan kerabat. Dan semuanya adalah perkara yang baik ya. Ada tuntunan-tuntunan dan syariat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Bagaimana hukumnya jika saya sering minum kopi bareng satu gelas dengan orang non muslim? Ya tidak ada masalah ya di dalam hal tersebut. Ya sebab orang meminum itu tidak ada kaitannya dengan masalah najis ya. Ya. Jadi kalau dia minum misalnya dari satu gelas, gelasnya dipakai juga oleh non muslim, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya non muslim yang memiliki gelas dia pakai, maka itu harus dipastikan bukan gelas bekas minum khamar misalnya, atau minuman yang mengandung najis. Ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh kuburan diberi rumput supaya tanahnya tidak amblas, dan dikasih batu nisan dan keramik? Ya. Karena jika tidak diberi nisan akan ditumpuk dengan kuburannya. Kalau nisan itu tidak mesti ya dia bikin nisan dari nisan yang dimaklumi. Jadi bisa dia beri batu besar di kepala dan di kaki supaya tanda bahwa ini adalah kuburan. Dan di sekitarnya boleh diberi batu-batu supaya tanahnya tidak amblas. Kemudian di atas tanah boleh dia beri kerikil-kerikil dihamburkan. Tapi kalau diberi rumput hijau, itu namanya penghijauan. Tidak ada makna kuburan nanti orang senangnya tidur di atas kuburan. Jadi subhanallah, kalau kita lihat masuk ke kuburan yang dihijaukan itu seakan-akan kita tidak di kuburan, kayak di kompleks perumahan, dan tidak masuk di situ makna seseorang mengambil renungan dalam kehidupan akhirat. Ya mana sebagian orang subhanallah di bulan Ramadan kuburan jadi tempat judi. Ya gara-gara itu tempat yang paling aman untuk mereka di dalam hal itu. Tenang, tidak ada alasnya juga bagus, ya dan seterusnya. Makanya tidak cocok ya hal-hal yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik. Apakah setelah melakukan operasi besar kita harus mandi junub sebelum melakukan sholat? Tidak ya, mandi junub itu tidak ada kaitannya dengan masalah operasi. Kecuali kalau operasi besarnya bermana dia operasi kelahiran seorang perempuan, itu ada hukum nifas namanya, hukum nifas. Tapi kalau dia menjalani operasi biasa, besar maupun kecil, maka itu tidak ada kewajiban apapun terkait dengan mandi. Ya. Kalau hal yang membatalkan wudhu, iya betul, ada hal yang membatalkan wudhu. Seorang berwudhu sebelum sholat. Bagaimana hukumnya uang sedekah, infak, zakat, dan wakaf diproduktifkan atau diinvestasi? Karena dosen saya menjelaskan seperti itu boleh, tapi hati saya masih ragu. Ini tidak benar ya. Tidak benar kalau dia buat sedekah, infak, dan zakat untuk investasi. Sebab sedekah dan infak itu tergantung amanahnya.
Kalau di sedekah dan infak diamanahkan boleh investasi, nggak apa-apa diinvestasi. Tapi kalau disedekahkan misalnya untuk pondok pesantren, untuk makan, untuk beli minuman, untuk beli karpet masjid dan seterusnya, lalu diinvestasikan, ini namanya menyelisihi amanah. Sama dengan zakat. Zakat itu pengarahannya untuk 8 golongan. Karena itu tidak boleh zakat diinvestasikan. Dan ini termasuk kekeliruan. Dia investasikan zakat itu, nanti hasilnya dibagi oleh ke fakir miskin. Ya baik, kalau investasinya gagal, rugi, nah ini tidak benar ya. Karena itu harusnya dia penuhi perintah syariat, diserahkan secara langsung. Kecuali kalau wakaf. Wakaf itu ya tergantung amanah wakafnya. Kalau di wakaf itu diamanahkan untuk investasi dan hasilnya dialirkan, maka itu boleh saja, tidak ada masalah insyaallah taala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.